Raja Johnson 14.000 match, skillnya kayak pakai map hack. Dimanapun musuh sembunyi pasti ketahuan sama nih orang. Dengan total match Johnsonnya 14.248 match, win rate-nya 71,1%. Wah gila, ini tinggi banget win rate dengan total match yang sebanyak ini. Karena orangnya saat ini berada di Legend 1 dan top global Johnsonnya udah nomor 5 untuk season 29. Rank tertingginya berada di bintang 429 Mythic Immortal. Kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan di sini dia berperan sebagai XP Lane-nya. Cukup unik ya di sini, draft pick-nya dia jadi XP Lane, sementara yang jadi roamernya adalah Baxia. Kita lihat sedangkan saat ini Johnson udah mengalami revamp untuk update patch terbaru. Apakah semenjak update ini dan revamp ini Johnson jadi makin OP? Kita langsung aja saksikan gameplay dari Raja Johnsonnya itu sendiri ya guys ya, dengan total match 14.000. Gimana sih total match 4.000 main Johnson? Apakah se-OP itu dia main Johnsonnya? Gila guys, gak ngerti lagi gue kenapa ya dia bisa nge-spam Johnson dan gak bosan gitu sampai 14.000 match. Udah di luar nalar sih cuy. Masalahnya nih hero tank gitu loh, jarang banget diminati sama orang. Kadang-kadang untuk nge-push rank itu di draft pick aja kita rebutan jadi assassin, MM. Jarang banget orang inisiatif untuk pakai tank gitu lah ya. Tapi dia udah menyelesaikan tank dengan total 14.000 match, patut diapresiasi sih. Dan kita lihat di sini setelah level 3 dia mencoba untuk ngebantuin Baxianya yang sedang offset. Di situ lumayan cukup rusuh juga musuh, karena di situ ada Hyper Alpha disupport sama Estes. Menarik nih guys, Alpha plus Estes melawan Fanny plus Valir. Kita lihat aja di sini, kayaknya dia bakalan bikin damage deh untuk item Johnsonnya. Cukup menarik sih. Ntar kalian bakalan melihat kegilaan dia kalau misalnya udah dalam mode ulti level 4. Itu nyetir mobilnya kagak ngotak cuy. Musuh di semak-semak bisa ketahuan nanti dah. Kalian pasti bakalan saksikan ketika dia udah level 4. Ini saat ini dia masih nunggu wave minion selanjutnya untuk dapetin level 4. Kita lihat guys, berduel di situ dia dengan Edit, sama-sama tank keras ini. Editnya udah level 4 duluan. Apakah bakalan dihajar? Pasif udah aktif di situ. Johnsonnya mencoba untuk agak sedikit mundur, recall. Ya, beneran recall sih, dia nggak mungkin recall dalam kondisi wave masih ada ya. Oke, kita lihat nih ya. Dia udah mulai recall. Apakah akan ulti? Oke, ulti sudah diaktifkan, full throttle-nya. Di situ dia muter-muter dulu sambil nunggu Beatrix hidup, dan ketika Beatrix-nya udah hidup langsung diciduk, dinaikin ke atas mobil. Nah, di sini dia beraksi dengan menggunakan nose-nya. Kalian lihat guys, perputaran dia dalam mencari musuh, dan di situ disebak-sebak langsung dapet STS-nya, ditabrak dan pecah team fight-nya di sini. Tapi masih ada ulti, STS-nya masih bisa selamatkan. Dia pakai Arifa loh untuk keturut XP Lane. Wah, gue unexpected banget sih yang dia lakukan barusan. Gue kayak gak ngeliat, anjir, gak ada yang nge-cancel juga di Arifa ya. Gokil. Jadi cepet banget guys pergerakan Johnsonnya setelah nolongin teman-temannya untuk buka team fight. Begitu lane kosong, dia langsung teleport pakai Arival dan dapetin objektif. Ini sungguh sangat di luar nalar ya gameplay Johnson ya guys ya. Jarang banget gue lihat gameplay Johnson yang kayak gini, dan di sini dia langsung aja dalam mode ulti full throttle langsung mencoba untuk mencari musuh yang ada di map. Jemput dulu Valirnya, asik, enak banget ya pakai Johnson revamp ini guys, bisa jemput dulu ke base, dan di sini dia langsung ngedapetin kill dari Edit. Wah gitu ternyata ya guys ya cara bermain Johnson setelah di revamp. Lu pakai ulti itu buat ngejemput temen lu di base, ya, di base dia recall kan. Habis ngejemput temen lu, ya udah cari musuh aja di mana minimapnya ada yang nongol ya gitu kan. Dia langsung nyamperin tuh. Kebetulan tadi Editnya terlalu show banget di map, jadi dia langsung ngincer tabrak Edit. Meskipun Edit tank ya, kalau misalnya berdua pasti mati-mati juga. Apalagi di sini Johnsonnya Johnson damage. Oke, kita lihat di situ dia lagi mode ulti lagi. Itemnya udah jadi ya. Item bakar di sini, dan siapa yang dia tabrak? Lolos loh. Gue kira nabrak turret barusan. Wah gila, puterannya patah banget pak. Wah ngeri banget. Ini wah
terlalu Johnson mas, skillnya terlalu gila ini, nggak bisa ditiru nih, sulit untuk ditiru guys. Dan dia langsung arrival ketika ngedapetin kill. Wah, jadi secara apa ya, secara logika nih guys ya, gameplay Johnson yang kayak gini bikin lane lu itu aman. Kenapa? Setelah lu dapetin kill ya, mulai team fight, lu tinggal pakai arrivalnya untuk balik ke lane lu, yaitu XP lane. Itu kenapa di sini Johnsonnya itu jadi Johnson XP. Kalau misalnya dia jadi roamer, kagak ada guna tuh arrivalnya. Jadi di sini dia memaksimalkan arrival untuk bisa rotasi lebih jauh dengan menggunakan ulti tentunya ya. Ngejemput dulu di situ Valirnya, setelah dijemput dia rotasi ke atas. Nah, kalian lihat tuh ya, cara dia mengambil celah-celah 14.000 match nggak bisa bohong sih guys, bikin Johnson lu jadi sejago ini bro. Gila, itu di semak-semak bahkan ketahuan loh. Gua nggak tahu dia dapat info dari mana, yang jelas ini mata batinnya keren banget sih ini orang. Gila bisa gitu dia tuh punya feeling, insting kalau misalnya di bus itu ada musuh. Kayak pakai map hack gak sih? Kalau gue belum tahu total match dia, gue udah pasti ini orang map hack. Tapi ketika udah ngeliat total match Johnson dia, ya enggak sih cuy, nggak map hack. Ini benar-benar skill, murni skill sih. Ini orang emang gila aja pakai Johnsonnya. Glowing Wind udah dikantongin di situ. Dan untuk item selanjutnya gue nggak tahu nih dia bakalan bikin apa. Apakah Lightning Throne Keon? Oke, mode ulti lagi. Di sini dia mencari siapa di situ yang jadi korban selanjutnya, dan Xaviernya langsung mati guys. Gak perlu sepatu sama sekali. Di sini dia benar-benar fokus ke magic damage guys. Item selanjutnya yang udah dia kantongin adalah Genius One, dan di sini dia mencoba untuk turtle terlebih dahulu. Dan kalian lihat ya, XP lane-nya benar-benar aman banget turretnya pak. Berkat si spell arrival itu dia berhasil mendapatkan musuh dengan sangat baik ya kan, ngebikin gold lane-nya jadi di sini. Dan Laylanya itu yang jadi musuh kalah gold lane, sementara XP lane-nya tetap aman, gak jebol sama sekali turretnya. Dan di sini dia ngebantuin lagi Laylanya untuk ngedapetin si Beatrix-nya, untuk ngedapetin Layla. Wah, keren banget sih gameplay Johnson-nya, di luar nalar sih di sini. Oke. Di sini dia mulai digangguin sama Alpha dan juga Estes. Di situ Beatrix-nya harus respect pakai flicker, coba untuk ngebadanin. Walaupun Johnson pakai item damage terlihat masih cukup tanky juga ya, karena memang dia dimodalin dengan darahnya yang tebal. Dan untuk emblemnya dia pakai Legnal Ignition untuk talent level 3-nya guys. Dan di sini dia lagi mode ulti lagi. Gila, nyari jalannya itu yang sempit-sempit, yang kayak nggak mungkin bisa dilewatin sama Johnson, tapi buat dia itu mungkin banget guys. Nah lu lihat tuh ya cara dia ngambil jalan ya. Kayak freestyle-nya itu dapet banget gitu loh. Orang kalau orang normal ya pakai Johnson ya ngikutin jalan aja yang gampang aja. Kita mah nyari ya jalan yang gampang ya kan, supaya mobil kita itu nggak nabrak. Kalau dia agak lain nih, nyari jalan yang susah supaya mobilnya ketabrak. Emang nggak ngerti lagi sih gue. Dan dia menggunakan arrivalnya lagi-lagi untuk ngedefense turret. Oke, di sini dia udah ngedapetin 3 kill dan 5 assist ya. Benar-benar nggak bisa ditiru sini gameplay Johnson nih. Butuh 14.000 match lu pakai Johnson untuk niru nih orang nih. Luar biasa. Dan item ketiganya Holy Crystal udah jadi. Pure full damage ini. Kalau kalian minta Johnson full damage, ini dia guys kuncinya. Ini dia caranya bermain Johnson full damage. Kalian jangan ambil roam tentunya, karena kalau kalian misalnya ambil roam itu bakalan susah untuk leveling. Dan di sini kita lihat dia udah ngejemput Beatrix-nya, siapa yang akan dia tuju di sini. Oke. Wah, langsung Alphanya ditabrak dari belakang dan di shotgun killing spree, instant kill banget. Siapapun yang ditabrak sama Johnson dari tadi, gue belum ngeliat satupun yang selamat. Kalau udah ditabrak sama Johnson dia udah pasti mati guys, 100%. Gak ada yang selamat. Gila. Ini kuncinya tentu saja sama siapa yang dia bawa ya, siapa yang dia bawa untuk naik mobil. Itu kalau misalnya gak ada orang, kosong dia sendiri doang,
nggak bisa se-burst damage itu sih instant kill untuk dapetin kill dari musuh. Dan kita lihat di sini dia bawa Beatrix lagi, belum di shotgun sama Beatrix, baru dapat dari damage Johnsonnya udah mati itu si Edit. Oh, Beatrixnya kena shutdown. Oke, di sini dia coba untuk lord. Wah gila, cepet banget ya Johnson ngelord ya. Solo lord loh Johnsonnya guys. Cuman modal skill 2 udah setengah aja darahnya. Emang semengerikan itu ya Johnson damage ini. Boleh lah. Gue jadi pengen penasaran gitu, pengen nyobain Johnson damage. Tapi lu harus latihan mengemudi dulu sih, harus punya SIM kalau pengen pakai Johnson di rank cuy. Karena memang dia udah di luar nalar sih menurut gue cara nyetirnya. Nih ya, kalian lihat ya. Muter dulu, pastiin musuh nggak tahu lu lagi di mana ya kan. Nah lu lihat tuh, cara ngambil jalannya tuh kayak di gang-gang sempit, di celah-celah yang sempit, tapi entah kenapa kayak bisa lolos aja dengan mudah. Oke, agak sedikit salah di sini prediknya, dia kira editnya ada di situ. Nah, ternyata di sini murni skill ya guys ya, bukan map hack ya. Karena dia ada sesekali melakukan salah insting juga tuh. Dia kira editnya udah agak majuan karena tadi hampir ditabrak, ternyata dia masih di tempat yang sama. Dia ngepredik kayaknya edit setelah gue tahu dia ada di situ bakalan maju deh. Predik dia sih kayak gitu. Ternyata editnya masih diam di tempat. Oke, ini yang membuktikan kalau emang dia tuh murni skill ya guys. Oke, jadi mobil lagi. Kita lihat dia bakalan berlari kemana. Ini lebih seru ngeliatin dia nyetir mobilnya sih daripada pas nabrak cuy. Karena emang freestyle-nya itu satisfying banget. Kayak kok bisa ya, kayak kepikiran gitu. Kok bisa ya dia ngelewatin di situ ya. Kalau gue yang lewatin di situ kok nabrak ya. Jadi bikin kita berpikir kok bisa gitu loh. Dia sepaseh itu mengemudinya. Oke, dia sini udah recall sambil nunggu temennya Beatrix kayaknya ya. Dia dari tadi kombonya antara Beatrix kalau nggak Valir. Beatrix, Valir udah dua itu aja sih. Kalau Fanny nggak mungkin lah ya, ngapain Fanny ikut Johnson. Oke, di sini untuk item selanjutnya setelah Holy Crystal udah jadi Divine Glaive di situ. Oke, dia melewati celah-celah yang sempit lagi. Di sini siapa yang akan dia tuju? Alpha? Wah, nggak ketabrak cuy. Gue kira ketabrak Alphanya, ternyata enggak. Oke, langsung dapet 3 orang dan lu lihat guys, damage-nya unstoppable, bahkan double kill. Triple kill The God Johnson modal tabrak full damage. Iya, ngeri nggak? Itu hampir maniak loh. Se-OP ini ya, tapi di sini sayang banget temen-temennya udah pada mati guys, hampir wipe out nih. Kita lihat Johnsonnya sendirian apakah bisa untuk menaklukkan. Wih, langsung flicker nggak tuh Lailanya. Ini kalau udah kayak gini sih Johnsonnya udah nggak bisa ngapa-ngapain sih guys. Karena wah gila, terlalu meremehkan gue cuy. Oh kena. Gue kira masih bisa lolos dia pakai Arival. Wah, kalau masih bisa lolos sih luar biasa ya. Tapi setidaknya dia bisa ngedapetin Layla. Menurut gue harga yang sangat mahal. XP-nya tuker Godland guys. Oke, udah hidup lagi. Di sini dia mode ulti sama Fanny. Di situ nabrak 2 orang, mantep banget. Fanny-nya tinggal gesek dapat double kill. Dan tersisa Layla di sini. Oke. Dia dengan tanpa sepatu aja larinya cukup gacor ya. Cukup bisa untuk ngejar musuh yang pakai sepatu loh. Oke, maksa. Waduh, Beatrix-nya. Untung masih ada WON tapi kayaknya udah gak bisa dibendung lagi itu damage-nya. Precious skill dari seorang Lailanya. Ini Lailanya kalau makin late game makin ngeri sih. Apakah dia bisa meng-comeback-kan gamenya ini mulai ada damage-nya nih musuh nih. Oke, flicker lagi, tapi di sini sayang banget dia terlampau offset. Emang resikonya gitu sih ya guys ya, kalau kalian pakai Johnson full damage itu sangat-sangat lembut ketika udah memasuki menit late game. Apalagi di sini udah menit 17 dan Lailanya itu udah jadinya bukan main.
Item selanjutnya konsentrat energi. Oke, di sini Laylanya sudah tershutdown. Preload tentunya dia mencoba untuk ngezoning, cari di mana musuh berada sambil patroli ya, kali-kali aja ada musuh yang mau mencuri lord, ternyata tidak. Di situ alpanya langsung terkena damage, tabrakan full damage Johnson, mati guys. Bahkan di situ Estesnya nggak bisa berkutik sama sekali, tersisa edit doang. Xavier dan Laylanya sih bentar lagi hidup ya. Ya menarik nih, dia pakai Arival untuk nge-clear wave minion biar kedorong wave atasnya. Seberguna itu ternyata spell Arival ini dipakein ke Johnson guys. Cuman buat kalian yang gak terlalu terbiasa dengan spell Arival ini, mungkin pakai flicker aja ya. Tapi kalau kalian pengen coba ya harus disamain juga sama gameplay dia sih. Oke, kita lihat di sini dia mode ulti, tersisa Xavier doang di situ, udah diacak-acak sama Beatrix. Ya udahlah, ini mah tinggal end game doang, masuk ke base musuh dan ya gamenya langsung di-end dengan sangat baik oleh Raja Johnson. Di sini kalian bisa lihat statistiknya 8 kill, matinya 4 dan asisnya ini ya kuncinya ya, 14 asis, dan berkat dia si Beatrixnya jadi kaya banget dan ngedapetin MVP. Ini emang kontribusi Johnson yang paling berharga sih di sini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye guys.